Ketika Yesus berdoa, maka tiba-tiba kami sudah letih sekali waktu itu. Kami ada yang tertidur. Tetapi ketika kami sedang tertidur, tiba-tiba ada hal yang unik terjadi. Apakah itu? Tiba-tiba ketika kami mulai membuka mata kami melihat Yesus sedang berdoa. Tetapi ada sinar. Waktu itu sudah gelap. Tetapi tiba-tiba ada sinar. Kami berpikir sinar apa ini? Dan sinar ini begitu hangat, menghangatkan akan hati kami. Kami berpikir apakah sinar dari bulan purnama? Ibu-ibu pernah lihat, bapak-bapak pernah lihat? Akan kalau purnama itu terang nggak ya? Terang. Kami berpikir, wah bisa jadi ini bulan purnama. Sehingga malam pun bisa kelihatan seperti sore hari. Ketika kami melihat ke atas, ternyata bulan pun bukan bulan purnama. Lalu kami berpikir, sinar apa ini? Kemudian ketika kami melihat Yesus, ternyata sinar itu muncul dari dirinya. Bahkan bajunya pun, ketika kami lihat waktu itu, bajunya berkilauan luar biasa indah, memancar akan terang yang begitu luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya dia berubah rupanya di dalam rupa keilahian, tetapi ternyata ada peristiwa lain. Ketika dia berubah, maka ada dua pribadi yang muncul. Yang pertama adalah Musa. Musa bagi orang Israel itu adalah tokoh yang sangat luar biasa. Musa disebut sebagai bapa bagi orang Israel untuk keluar dari Mesir. Kalau kita lihat, kalau kita ingat di dalam perjanjian lama, maka Musa itu menarik bahwa dia memimpin Israel keluar dari tanah Mesir, dan kemudian dia menghadapi lautan, dan tetapi dia nggak berhasil masuk. Musa pun adalah orang yang mendapatkan 10 hukum Tuhan. Bahkan kalau kita ingat, ketika Musa naik ke gunung Tuhan, dan ketika dia turun, wajahnya bercahaya, dan dia harus tutupi. Musa datang waktu itu. Kemudian yang kedua itu adalah Elia. Elia pun datang. Bapak Ibu tahu Elia adalah nabi atau bapa dari para nabi. Dia adalah seorang yang setia dipanggil oleh Tuhan, dan dia pun gak mati. Jadi kalau kita ingat Elia, dia diangkat oleh Tuhan. Kereta api datang dan dia naik bersama dengan kereta api itu. Kereta yang berapi. Bapak Ibu, saat itu Musa dan Elia datang bersama dengan Yesus. Ini luar biasa. Untuk apa mereka datang? Mereka datang sebagai saksi untuk menegaskan akan keilahian Yesus. Mereka datang sebagai saksi untuk menyatakan ini loh Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Allah. Dan mereka datang untuk kita. Bapak Ibu, bukan hanya di dalam peristiwa datangnya Musa dan Elia saja, tetapi ada satu peristiwa lagi. Ketika kami melihat itu, kemudian aku berteriak kepada guruku Yesus. Saya katakan bahwa, Rabi, tempat ini begitu indah. Izinkanlah kami membuat akan tenda 3. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Kenapa aku katakan itu? Karena aku nggak ingin suasana yang begitu indah ini menjadi suasana yang cepat berlalu. Tetapi dia tidak menjawab akan kenyataan. Yesus tetap diam di dalam suasana ilahi itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika di dalam masa itu ada suara yang berkata lagi. Coba kita lihat Lukas lagi. Lukas 9.